Nah, di sini ada pertanyaan. Ini kan kembali ke topik kita, judul tema kita malam ini tuh pengendalian diri. Nah, gimana Ya. dasarnya pengendalian diri itu dan caranya seperti apa? Mungkin bisa dibahas sedikit, Mas. Kalau pengendalian diri kan udah jelas toh, Uni. Jadi di situ kita harus tahu ya. Apapun yang kita dapat ya, kita harus sadari dulu lah sebelum mengendalikan, kan kita harus tahu dulu yang kita kendalikan itu apa dan bagaimanaan itu. Nah, jadi kita harus tahu dulu dasar dari apa yang kita terima dalam kehidupan ini. Ya. Nah, kalau kita merujuk di dalam Al-Qur'an sesuai dengan firman Allah, apapun yang kita dapat dalam kehidupan ini itu bukan karena orang lain, bukan karena hal lain, bukan karena apa-apa, itu bukan. Ya. Tapi apapun yang kita dapat di dalam kehidupan ini itu adalah murni dari hasil perbuatan kita atau hasil apa yang kita tanam. Ya, jadi saat hidup kita saat ini, kenapa hidup kita ini sulit, kenapa hidup kita ini pahit, kenapa hidup kita ini kecut, kenapa hidup kita ini asam, ya, kenapa hidup orang lain itu manis, ya, disitulah kita kembali ke dalam diri kita. Apa yang sudah kita tanam sebelumnya, ya, apa yang sudah kita tanam sebelumnya. Nah, kalau sudah timbul kesadaran seperti itu, ya, itu sebetulnya kembali ke dalam diri kita. Oh, hidupku ini pahit karena aku menanam pohon ini, ibaratnya. Nah, pertanyaannya, kalian masih mau menanam apa tidak? Ya. Nah, bagi orang yang punya pengetahuan, punya kesadaran, dia menyadari bahwa pohon ini itu menghasilkan buah yang manis, pohon ini menghasilkan buah yang asam. Jadi, dan aku nggak suka terlalu manis, aku tidak terlalu suka asam, aku tidak suka buah pahit. Ya, maka bagaimana? Ya nggak usah tanam buah itu lagi. Ya, tapi aku suka pohonnya, kendalikan, ditahan, ya, tahan. Kenapa? Karena ya tadi kalian di sini harus sadar, suka kalian tuh saat menanam. Kenapa? Kalian memang suka nanam, ya. Tapi masalah hasil itu akan lebih lama daripada waktu kalian menanam, ya. Jadi waktu kalian menanam itu paling hanya seberapa, tapi hasil yang harus kalian terima itu akan berulang-ulang selama pohon itu tumbuh, dan maka selama itu pula ya pohon itu akan berbuah. Dan kalian mau tidak mau harus mempertanggungjawabkan atau menikmati hasil buah itu, ya. Nah, tanpa kalian sadari atas perbuatan kalian, pola pikir kalian mau mengendalikan diri kalian, ya nggak mungkin. Kalian mau merubah diri kalian, ya nggak mungkin, ya. Kenapa? Kalian sendiri aja nggak ngerti apa yang harus kalian kendalikan, apa yang harus kalian rubah, ya. Nah, maka bagaimana? Ya? Hal yang terbaik, langkah pertama yaitu tadi ya, sadari dulu apa yang bagaimana pola pikir kalian sebelumnya. Nah, dan pola pikir itu menghasilkan perbuatan yang bagaimana, dan perbuatan itu sekarang hasilnya bagaimana. Nah, kemudian kembalikan pada diri kalian seperti itu. Kalau memang kalian suka, ya lakukan. Kalau memang tidak suka, ya rubah. Ya. Tapi aku suka, mah, ya tahan. Kan itu. Nah, kalau nggak bisa menahan bagaimana, Mas Imam? Ya kalian harus komitmen. Kalian mau komitmen, mau tidak komitmen, ya tetap kalian akan menikmati hasilnya. Itu saja. Itu hal yang memang wajib, tanpa harus menunggu persetujuan kalian mau makan apa tidak, ya, hasil perbuatan kalian itu nggak perlu persetujuan kalian, ya. Tapi di situ ada memang keharusan, kalian suka atau tidak suka, kalian mau atau tidak mau, kalian memang harus memakan apa yang sudah kalian tanam. Itu hukum. Kalau begini gimana, Mas? Kalau itu sudah tertanam dan berbuahnya itu kan berkelanjutan, ya, Mas? Ya, selama buah itu masih ada. Nah, kan begitu, cara membasminya bagaimana, Mas? Cara membasminya agar kita mulai lagi untuk menanam yang baru, mungkin memang butuh proses yang lama untuk berbuah lagi. Ya. Nah, takutnya ya, memang yang ini masih ada kan gitu. Nah, di situ memang prosesnya untuk pemusnahan itu, ya, itu memang tidak mudah.
Ya, kenapa? Karena di sebuah cerita ya, Jawa ya, di Sunan Kalijogo itu kan sudah diceritakan juga bagaimana Jeng Sunan Kalijogo itu memusnahkan pohon-pohon yang buahnya itu tidak enak ya. Nah, di situ digambarkan bahwa Sunan Kalijogo bertapa di pinggir sungai dalam waktu tahunan sampai tubuhnya berlumutan ya, dan di kepalanya dia sampai dibuat sangkar burung ya, sarang burung. Nah, itu sebetulnya kan untuk memusnahkan itu semua dalam diri kita itu bukan hal yang simple ya, sehari 2 hari itu enggak, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan sampai berlumutan. Itu menandakan waktu yang tidak terbatas ya, tidak ada batasan, sekian tahun, sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, itu enggak ada ya. Nah, dan di situ digambarkan sampai burung aja bersarang di kepala ya. Kepala itu lambang kehormatan ya. Jadi kalau burung aja mengijak-ijak kehormatan Jeng Sunan Kalijogo, apalagi yang lain, apalagi sesamanya. Ya. Nah, jadi bisa kalian bayangkan, itu memang perbuatan tidak baik itu memang apa ya, efeknya itu memang sangat luar biasa menyakitkan lah. Ya. Nah, untuk itulah ya itu tadi, dengan kesadaran itu ya otomatis kan ya itu tadi kita akan berusaha sekuat segenap lah ya, dengan bukan sekuat kita sih ya, tapi segenap, karena kita harus memang memiliki kemampuan yang melebihi dari kemampuan kita sendiri, itu yang jelas ya. Jadi kalau sebatas kemampuan kita ya nggak akan musnah ya, tapi kita harus memiliki kemampuan di atas kemampuan kita ya. Agar apa? Agar kita bisa bersabar, agar kita bisa tawakal ya, bersabar untuk menanti dan berjuang untuk benar-benar pohon ini musnah kan begitu. Terus kemudian tawakal di situ, percaya ya, dan kemudian memiliki kekuatan lagi agar apa, tidak mengulang lagi ya. Nah, disitulah kita perlu ya senantiasa mendekatkan diri sama Allah kan begitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kemampuan kita itu hanya sebatas ya, tapi di sini kita memiliki benih ya, benih apa, pengetahuan yang tak terbatas. Nah, kemampuan yang tak terbatas itu dimiliki oleh siapa? Oleh Allah ya. Dan sedangkan kita sendiri itu adalah bisa dikatakan percikan dari Allah itu sendiri yang paling sempurna dan paling disayang. Nah, itu sebetulnya anugerah yang sangat luar biasa. Ya, jadi saat kalian mau sedih juga, kalian harus ingat bahwa kalian itu adalah percikan dari Allah itu sendiri yang paling sempurna ya. Maka jangan pernah mengeluh lagi. Ya, karena itu adalah sebuah aset yang sangat luar biasa. Nah, di sini dipahami ya. Jadi intinya kembali lagi ya ke kesadaran ya. Karena tanpa kesadaran ya pasti kalian akan mudah putus asa. Tapi kalau kalian sudah menyadari ya, nggak ada yang namanya putus asa, tuh nggak ada. Kenapa? Karena kalian sadar bahwa ya inilah hasil perbuatan. Dan untuk memusnahkan ya memang tidak bisa dalam waktu yang tempo dan singkatnya ya, kayak proklamasi itu nggak bisa ya. Tapi sampai berlumutan ya. Jadi waktu yang akan menjawab nanti. Nah, itu loh. Ya. Iya. Paham, Mas. Ya, paham ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Mau tanya, Nur Hari mau tanya. Apakah bentuk hukumannya sama dengan kesalahan yang kita perbuat? Hukum ya tidak sama. Hukum itu ya sesuatu yang paling kita takuti. Jadi hukuman itu ya sebetulnya akan berupa apa? Hukuman itu adalah sesuatu yang dalam kehidupan ini kita takuti, maka itulah yang akan terjadi. Nah, maka kenapa? Karena di Al-Quran pun juga Allah sudah menjawab itu. Ya, kamu akan kucoba. Itu di mana? Di rasa takutmu. Ya. Jadi ibaratnya kayak kita lah sama anak kita ya. Anak kita sudah terbiasa puasa, sudah terbiasa tidak pakai uang saku ya. Kalau kita hukum nanti nggak tak kasih uang saku ya, jadi tertawain. Ya, paham?